Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjadi seorang konten kreator tuh tidak mudah dan tidak gampang bro ya. Jadi menjadi konten kreator entah itu YouTube, entah itu Facebook Pro itu harus bener-bener sabar gitu. Apalagi kita menjadi konten kreator itu dimulai dari nol. Ya, misalkan gini, kita menjadi konten kreator di YouTube itu kan membutuhkan subscribe gitu, membutuhkan subscriber. Kalau di FB Pro ya membutuhkan pengikut. Nah, ujian pertama yang kita lalui menjadi konten kreator itu ya pengikut itu, gitu. Entah itu subscriber atau pengikut FB Pro. Itulah ya cobaan pertama. Nah, setelah itu kita memikirkan tentang gimana sih caranya untuk meningkatkan viewer atau penonton kita. Nah, itu yang membuat mumet juga ya. Terus ditambah besok itu kita membuat konten opo ya toh, terus tentang opo. Itulah yang kadang dilema sebagai konten kreator itu ya. Sok bingung gitu, bingung membuat konten gitu. Terus konten kreator tuh kalau sudah patah semangat itu untuk melewati 3 ujian tersebut, itu pasti akhir-akhirnya apa? Down. Gitu. Akhir-akhirnya nggak diteruskan, gitu. Terus ibaratnya patah semangat, gitu. Mau salah apa? Wes buat konten, terus semenarik mungkin, tetapi hasilnya nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton. Terus gimana ya, kita membuat konten tuh memang nggak gampang. Kita besok ya sekarang punya konten tapi besok bingung mau membuat konten apa. Ya itulah yang dilema menjadi konten kreator ya. Banyak juga yang dulu teman-temanku tanya, Mas, ini caranya membuat YouTube? Kita kasih tahu. Ya pertama gini Mas, sampean upload video-video dulu ya toh. Yang penting video sampean tuh ori, nggak nyomot, nggak ambil video orang lain, jadi bebas apa itu copyright ataupun reupload ya toh. Terus usahakan sampean konsisten ya toh. Nah, akhir-akhir apa? Udah membuat video, udah diupload ya karena itu tadi nggak sabar, akhirnya ya nggak jadi gitu. Dan intinya itu ya sabar tadi ya. Sabar yang pertama itu ya mungkin ya kalau kita kepingin menjadi YouTuber duit akeh itu kan proses bro ya, nggak instan gitu. Jadi kalau niatan kita itu ngonten itu karena uang ya susah gitu. Yang pertama itu ya tadi kita membuat konten itu ya untuk ya, menyalurkan hobi juga. Iseng-iseng ada kegiatan di rumah ataupun di ladang atau dimanapun, kita mempunyai basic apapun, daripada nganggur diupload ya toh, dibuatan konten entah di YouTube atau FB Pro, ya malah bagus ya toh. Nah, yang susah itu ya kalau konten itu campur-campur, seperti kontenku ini campur-campur juga gitu. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini, usahakan kalau membuat konten tuh yang gimana ya, konsisten juga, terus sesuai temanya apa dulu, misalkan perbengkelan, misalkan pertanian, misalkan motovlog, misalkan vlogger, misalkan kegiatan dimanapun. Kalau bisa dibuatkan konten, ya dapat konten. Yang pertama, pokoknya satu ya telur ya. Jangan buat video yang menonjolkan seksual ya, nggak bagus. Ya, apalagi ditonton anak kecil-kecil ya kan. Lebih baik dia itu membuat video lucu-lucuan ya toh, parodi musik misalkan, nggak apa-apa. Yang penting nggak menunjukkan yang tidak. Yang penting tetap positif ya toh. Namanya parodi musik lip sync ya nggak apa-apa. Yang penting aman dari copyright seperti itu. Ya. Jadi teman-teman tetap semangat menjadi konten kreator. Aku pun juga selama 6 bulan ini juga dapat cobaan bro ya. 6 bulan itu nggak ngonten saya. Kenapa? Kena pelanggaran juga.
Jadi 6 bulan kenapa aku nggak upload video ya tadi saya kena kok apa itu konten yang digunakan ulang. Nah itulah ya pusingnya jadi konten kreator. Ya oke, untuk jujurku semangat ya toh, nggak boleh pantang menyerah ya toh. Kita menjadi konten kreator pemula itu harus semangat. Walaupun cobaannya kita harus semangat. Jos.